Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, berjumpa kembali nih teman-teman di episode terakhir kita nih terkait ekonomi syariah bersama gurunda kita tentunya, yakni Ustadz Solahuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu, Ustadz. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, teman-teman, pada pembahasan kali ini makin serius nih, sampai pada klimaksnya ini. Di mana kita akan membahas tentang krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme sekuler. Ternyata telah membuka peluang bagi penerapan sistem ekonomi Islam sebagai solusi alternatif nih. Nah, dalam wawancara ini kita akan membahas peran negara dan rakyat dalam mendakwahkan ekonomi Islam serta pentingnya penerapan Islam secara kafah untuk mewujudkan keadilan dan keberkahan. Ini kita bertanya pada gurunda kita ini ya. Ini saat bagaimana peran negara itu dalam mendukung penerapan ekonomi Islam? Baik. A'udzubillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibnillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi negara itu semestinya bertanggung jawab utama itu memastikan bahwa kebijakan ekonominya itu sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Gitu ya. Seperti apa? Melarang riba, melarang gharar, gitu ya. Gharar itu ketidakjelasan, kemudian spekulasi, terus transaksi-transaksi yang haram lainnya, misalkan cryptocurrency, gitu kan ya. Cryptocurrency itu kan terjadi perdebatan, itu komoditas atau sebagai currency, mata uang. Namanya currency, cryptocurrency, ya mata uang, Tapi mata uang itu kan siapa dari negara mana, siapa yang bertanggung jawab nanti, itu juga nggak jelas. Berarti mengandung gharar. Nah, inilah yang ketidakbolehannya seperti itu. Begitu. Jadi larangan-larangan dari ajaran Rasulullah itu juga harus diterapkan oleh negara. Bagi yang melanggar gimana? Ya mendapatkan hukuman. Tetapi selain itu, negara juga harus menjaga dalam pengelolaan sumber daya alam ya, untuk kesejahteraan rakyatnya, menyediakan fasilitas pendidikan dan infrastruktur keuangan syariah gitu ya, secara optimal. Termasuk infrastruktur keuangan syariah itu termasuk semuanya itu ya bebas dari riba. Jadi kalau ada lembaga keuangan yang ribawi itu ya dilarang oleh negara. Tidak seperti negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis sekuler liberal. Bunga yang ditawarkan yang syariah pun ditawarkan. Nanti masyarakatlah yang memilih sendiri. Ya, apakah mau memakai jalannya Allah atau jalannya setan, itu dipersilahkan oleh negara. Padahal memberikan tawaran yang baik saja sebenarnya bisa. Begitu. Ya. Nah, ini Ustaz. Lalu apa langkah konkret nih yang bisa diambil negara untuk mendorong? Ya, negara itu kan dapat memberikan insentif ya bagi usaha berbasis syariah, membangun sistem distribusi yang halal, gitu ya, atau supply chain, halal supply chain, rantai pasok yang halal, gitu ya. Dan memaksimalkan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf itu untuk mengurangi kesenjangan sosial. Tetapi jangan lupa sebenarnya keuangannya juga harus keuangan syariah, artinya dalam APBN, dalam fiskal dan moneter itu juga harus syariah. Fiskal berarti jangan pakai utang negara, utang bunga, gitu ya. Kemudian kalau diusahakan bisa mandiri, surplus perdagangan, neraca perdagangan dan seterusnya. Tetapi juga jangan lupa dari sisi moneter, jangan sampai kita itu menggunakan mata uang yang tidak ada basis apapun. Seharusnya mata uang kita itu adalah dengan memakai standar emas atau perak, begitu, atau dinar dirham. Lalu ini Ustaz, bagaimana masyarakat nih dapat berkontribusi dalam dakwah ekonomi Islam? Nah, inilah pentingnya kita sebagai bagian dari anggota masyarakat
selama ekonomi syariah itu belum diterapkan secara paripurna, maka selama itu pula menjadi kewajiban kita sebagai bagian dari umat Islam untuk mengajak mereka dengan cara apa? Memahamkan mereka bagaimana kerusakan dari ekonomi konvensional saat ini dan memberikan gambaran kesuksesan dari ekonomi syariah yang merupakan bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi masyarakat itu harus aktif untuk mensosialisasikan tentang edukasi ekonomi syariah, diskusi dengan media sosial, dan seterusnya. Dan juga mendukung produk lokal dan usaha yang berbasis syariah. Itu menjadi langkah-langkah yang konkret untuk memperkuat sektor ekonomi syariah. Ya, dan negara pun harusnya juga semoga aja memahami bahayanya kapitalisme dan kerinduannya terhadap ekonomi syariah. Kemudian ini Ustaz, apa peran Ziswaf dalam mendukung ekonomi Islam? Oke, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya. Itu kan instrumen yang penting untuk distribusi kekayaan. Jadi distribusi kekayaan itu kan ada dua, dengan cara bekerja dan tidak bekerja. Yang tidak bekerja itu kan tadi zakat, infak, sedekah, wakaf. Dengan bekerja itu maka akan terjadi distribusi kesejahteraan. Jadi terjadi kesenjangan yang sangat kecil antara kaya dan miskin. Ya, karena ada distribusi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Gitu. Kemudian ini Ustaz, bagaimana nih sinergi antara negara dan rakyat supaya bisa memperkuat ekonomi Islam? Ya, negara itu kan berperan sebagai pemimpin yang menyediakan pekerjaan, menyediakan kebijakan, menyediakan fasilitas pendukung. Sementara rakyat itu kan sebagai pelaksana dan pendukung utama. Jadi sinergi ini itu memastikan penerapan ekonomi Islam itu berjalan secara menyeluruh. Harusnya memang seperti itu kan. Mulai dari masyarakat bawah, tokoh masyarakatnya mendorong para pengikutnya untuk membuang sistem ekonomi kapitalis sekuler liberal dan merindukan diterapkannya ekonomi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Harus muncul kesadaran misalnya. Nah, kemudian ini lagi Ustaz, bagaimana penerapan Islam secara kafah itu berperan dalam memperkuat ekonomi Islam nih? Oh iya, memang ekonomi Islam itu akan bisa membawa kesejahteraan itu kalau memang diterapkan secara paripurna atau kafah bisa 100%. Iya, nggak bisa. Karena ekonomi itu menyangkut politik, sosial, budaya, hankam, pendidikan, keamanan, dan sosial. Banyak hal gitu ya. Jadi dengan penerapan Islam secara menyeluruh itu, negara dapat memastikan setiap kebijakan termasuk bidang ekonomi itu berjalan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, akan menciptakan keadilan dan kemakmuran, insya Allah. Ini kemudian apa pesan antum untuk masyarakat yang menginginkan dan mendukung dalam penerapan ekonomi Islam? Baik, mulailah dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ibadah, muamalah, gitu kan ya, termasuk diri sendiri. Jadi mari kita dukung usaha berbasis syariah, kita tingkatkan kesadaran kita tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan mari kita menjadi bagian dari perubahan menuju Islam kafah, terutama sistem ekonomi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang lebih adil dan insya Allah barokah. Masya Allah, luar biasa ini teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami ya konsep ekonomi politik global dan ternyata banyak ketimpangannya itu. Karena ternyata nggak memakai panduan daripada sang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting ya untuk kita itu merindukan kembali bagaimana syariat Allah ini diterapkan di muka bumi ini sehingga terwujudlah rahmatan lil alamin. Itu ya, Ustaz? Ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membentuk kesadaran secara menyeluruh. Amin. Bagi masyarakat. Cukup itu teman-teman.
Apabila ada masukan, komentar, kritikan, silahkan tulis saja di komentar. Semoga semakin mengembangkan dakwah ini semakin lebih baik lagi. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi